Jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru. Malam-malam begini ke Polda Metro ada agenda apa nih? Ya, jadi malam ini saya mendampingi saudara saya. Ada beberapa teman-teman nih melaporkan seseorang, melaporkan saudara Firdaus yang mengatakan di media sosialnya atau di media sosial bahwa orang yang tidak percaya dukun berarti syahadatnya batal. Nah, hari ini kita melaporkannya itu adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan sama dia terkait penyebaran berita bohong. Berita bohong yang dia sebarkan. Terkait berita bohong yang cenderung menyesatkan kepada orang lain. Dari mana bohongnya? Pertama, orang yang tidak percaya dukun itu pertama tidak batal syahadatnya. Dan di dalam ajaran Islam itu tidak benar justru. Karena logikanya begini, orang yang tidak percaya terhadap dukun syahadatnya batal. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun Islamnya pun batal. Karena syarat Islam itu salah satunya adalah syahadat. Rukun Islam yang 5 ini syaratnya adalah syahadat. Artinya orang yang mau masuk Islam ini syaratnya adalah syahadat. Sedangkan tidak ada syarat syahadat. Syahadat itu pertama diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Itu. Jadi orang yang tidak percaya kepada dukun itu tidak batal Islamnya. Jadi berdasarkan itu, apa yang disampaikan oleh saudara Firdaus ini terkait pernyataannya berarti dia sudah melakukan penyebaran atau melakukan berita yang cenderung itu bohong. Dari mana bohongnya? Karena Islam tidak mengajarkan itu. Artinya berita bohong yang disampaikan sama dia. Nah, pasal atau undang-undang yang diduga untuk melaporkan kepada saudara Firdaus ini adalah undang-undang ITE, yaitu penyebaran berita bohong. Omongan Firdaus ini satu menyinggung ras, kelompok, baik kelompok agama ataupun kelompok-kelompok tertentu. Itu yang disinggung oleh Firdaus. Kalau perorangan itu pasti sudah jelas, orang muslim pasti tersinggung. Makanya kita melaporkan itu. Tuntutan kita cuma ada 2, Firdaus proses hukum dan Firdaus segera tobat. Itu tuntutan kita. Minta maaf tentunya, itu harus minta maaf. Jadi minta maaf itu adalah kewajiban Firdaus kepada umat Islam khususnya dan kepada masyarakat Indonesia. Tapi tuntutan secara hukum yang jelas Firdaus ini harus diproses secara hukum dan tobat. Karena omongannya dia kan sebagai seperti yang disampaikan oleh rekan saya, dia kan pengacara, gitu kan. Dia public figure, artinya dia harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di Indonesia, gitu kan. Boleh dia menggiring atau dia selaku pengacara dukun untuk berbicara dukun, mengenai dukun, apa itu dukun, itu boleh. Bahkan tidak melarang orang percaya dukun. Tapi tidak harus juga orang yang tidak percaya ini digiring. Apalagi menyinggung masalah keagamaan, itu kan nggak boleh, itu sensitif. Justru dalam agama itu, dukun tidak boleh dikedepankan. Contohnya begini, saya bawa jimat dari dukun. Terus saya jatuh, saya bilang, aduh untung saya bawa jimat dari dukun itu sehingga saya selamat. Nggak bisa. Tapi yang harus dikedepankan adalah percaya kepada Allah di dalam Islam, percaya kepada Tuhan di dalam agama apapun, bukan percaya kepada dukun. Boleh percaya adanya dukun, tapi tidak bisa dukun itu dijadikan suatu acuan dalam suatu agama. Apalagi mengatakan orang yang tidak percaya dukun syahadatnya batal. Itu tidak ada. Ajaran agama itu tidak mengajarkan itu. Di sinilah penyebaran bohongnya gitu.
yang cenderung menyesatkan terhadap masyarakat gitu. Sehingga kami melakukanlah sekarang ini laporan supaya Firdaus ini diproses secara hukum, sadar dan tobat, tidak begitu lagi gitu. Kalau mau terkenal, mau pansos, silakan. Mau bikin konten yang aneh-aneh terkait perdukunan itu silakan. Tapi jangan menyesatkan, apalagi menyinggung masalah agama. Itu sangat sensitif.